Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Wabarakatuh. Pada yang terhormat, selaku Kepala Sekolah di Donasi, Bapak Ibu Guru, serta dan juga dari kuatkan hati, banyak sudah memberikan bantuan untuk kegiatan bergerak berbagi untuk negeri. pada siang hari ini tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk mendiskusikan cita-cita visi pada sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, diskusinya nanti akan dipimpin oleh Ibu Maria selaku calon guru. Dalam diskusi nanti Bapak Ibu akan diminta meneruskan kalimat Jepang dan di sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ya, setelah diskusi akan berikut. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan ini, TGP yaitu Guru Pak Izzah telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar TGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama dengan pejabat dan juga Bapak Kepala Sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar TGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi referensi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu berprestasi sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam bergerak berbagi. Silakan memberikan saran, masukan, ataupun referensi yang akan belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bagaimana Bapak Ibu sudah siapkan visi yang akan diberikan kepada kalian? Ibu, Bapak Ibu masih akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga akan menyampaikan visi terkait dengan prakarsa perubahan dan rencana kerja. Pertama adalah visi-visi yang saya angan-angankan itu ada 4. Visi yang pertama yaitu mewujudkan murid yang unggul berkarakter dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, mewujudkan murid yang kompeten, berbudaya dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Yang ketiga, mewujudkan murid yang bertakwa dan berakhlak mulia, berkarakter dan cerdas. Yang keempat, mewujudnya murid yang berakhlak mulia, berprestasi, tampil dalam teknologi dan budaya serta lingkungan sekolah yang pasti. Nah, itu visi pertama yang saya angan-angankan sebelum saya membuat satu keputusan. Saya ringkas menjadi satu visi yang saya nantinya bisa kita terapkan di lingkungan kita. Nah, kemudian dari visi 5 itu saya rangkum dengan mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan terampil penggunaan teknologi dalam keberagaman menuju negara belajar. Mengapa demikian?
belajar. Di sini teknologi di sini tidak hanya muridnya, tapi nanti bapak ibu gurunya. Itu Pak. Saya sampaikan dulu semua, nanti kalau ada masukan boleh sampaikan deh. Itu kenapa langsung menggunakan teknologi, karena harapannya di tahun 2023 itu kita sudah mulai dengan digitalisasi proses pembelajaran. Makanya kemarin kami kami juga melaksanakan terlebih dahulu proses in-house training ketika bapak ibu. Kami tidak targetnya tidak buru-buru, yang penting beliau paham dulu sedikit bisa melakukannya. Tadi mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan kami menggunakan teknologi dalam beberapa belajar. Saya merinci rasa-rasanya atau biasa yang dulu kita sebut dengan misi. Ketika visinya sudah, dari kita punya misi untuk dijadikan sebuah tujuan dari keterlaksanaan visi tersebut. Yang pertama, untuk mencapai visi itu, yang pertama saya memberikan rasa perubahan, menumbuhkan motivasi dan rasa nyaman murid menuju murid merdeka belajar melalui pendekatan industri apresiasi kerja. Yang pertama itu motivasinya anak-anak dulu kita temukan. Anak nyaman dulu di sekolah, tidak terbebani. Anak bergaul dulu sama gurunya. Anak mempunyai rasa memiliki dulu di sekolah itu seperti apa. Kenapa dengan industri apresiasi kerja nanti kita gali keseluruhan potensi yang ada di sekolah itu apa, kekurangan yang ada di sekolah itu apa, yang perlu kita perbaiki itu apa, dan caranya seperti apa. Kemudian yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi untuk menumbuhkan semangat murid dalam belajar. Ini yang menjadi PR terbesar kita sebagai seorang guru. Kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembiasaan positif, religius dan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dalam menimpa lingkungan kuliah. Ini kalau untuk pembiasaan positif kita sudah lakukan, Pak. Yang pertama itu untuk sholat berjamaah di waktu libur, terus kemarin pembacaan Asmaul Husna saat pagi, ada juga sholat duha setiap jam 9 meskipun belum keseluruhan. Karena berdasarkan perlindungan dan karakter Pancasila. Nah, pada bidang teknologi ini agak tertinggal. Namun baru masuk pada masa terakhir, simpelnya agar hitungan ini akan kelihatan jelas. Terapi menggunakan yang tidak umum, tapi permainan-permainan yang lain yang Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. tidak sama pemiripan, namun penekanannya yang berbeda. Itu dari visi yang sudah ada. Namun itu tadi bahasa saya terampil menggunakan teknologi sehingga arahnya spesifik. Kalau kemudian terampil ditambah dengan berbagi. Ya. Aktivitas yang akan dilakukan disusun ambil berbagai aktivitas dengan teknologi juga. Strategi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil di lingkungan maupun menggunakan teknologi dalam keberadaan untuk kegiatan belajar. Juga sudah dibuat kerangka kegiatan belajar di sekolah. Dari jumlah Bapak Ibu sekalian, monggo teknologi sekolah ini bagaimana Bapak Ibu silakan Pak Ibu. Saya pribadi sih
peduli lingkungannya. Jadi nanti gambaran-gambaran seperti ini kalau nanti dalam KMP berbadan itu nanti kita bisa arahkan anak-anak untuk menabung, misalnya kita mau gambarnya bagaimana gambarnya. Jadi proses menabung di sekolah itu bukan orang tua yang menabung, tapi memang anak yang menyisihkan uangnya sendiri setelah dia dengan komunikasinya yang kemarin sudah disosialisasikan dan diikuti oleh pembantu seperti itu Pak. Jadi memang harus kita arahkan ke situ. Jadi tidak hanya guru dengan murid, tapi juga dengan wali murid. Yang pertama kita lakukan yaitu nanti dengan murid dulu. Setelah itu dengan murid kita perwakilan kelas. Nah setelah dengan perwakilan kelas sepakat, ya oke, perwakilan kelas mengumpulkan masing-masing anggota kelasnya untuk mengkomunikasikan atau bisa kita lakukan. Bisa jadi. Terima kasih banyak Mbak Ibu pertama dan rekan-rekan dulu bagaimana kita dari kita untuk saya rasa diskusi kita untuk visi sekolah kali ini sudah sepakat atau belum? Kalau kita nanti dulu juga sudah sepakat, mungkin kita akhiri dulu kegiatan diskusi kita kali ini untuk penjabaran atau pelaksanaan atau nanti kemudian dari nanti akan dilakukan kurikulum, silakan didiskusikan lebih lanjut di antara Bapak Ibu sekalian. Jika saya di sini adalah pendamping seluruh Pak Iza untuk memaparkan visi sekolah penggerak dari ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di program Guru Penggerak. Saya rasa cukup sekian diskusi kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Banyak kata, banyak salah. Mungkin ada beberapa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu.